Halo semua, balik lagi sama gua Esa. Selamat datang di Ruang Ngobrol. Di sini kita ngomongin hidup, perasaan, dan hal-hal kecil yang sering bikin kita mikir. Dan hari ini kita bakal bahas tentang friendzone. Oke, kita mulai. Lo pernah gak sih ngerasa deket banget sama seseorang, chat tiap hari, ketawa bareng, bahkan orang-orang di sekitar lo tuh mikir kalian tuh udah jadian. Tapi ternyata lo tuh cuma dianggap teman sama dia. Ya itulah yang biasa kita sebut friendzone. Dan percayalah, hampir semua orang tuh pernah ngalamin hal ini. Termasuk mungkin ya gue dan lo semua sekarang yang lagi dengerin ini. Oke, kenapa kok bisa ya kita masuk friendzone? Sebetulnya banyak yang bilang friendzone itu gara-gara kita terlalu baik. Padahal sebenarnya bukan soal baik atau nggak baik sih, cuman kadang emang timingnya tuh nggak pas aja. Bisa aja lo masuk ke hidup dia tuh pas dia memang belum siap untuk buka hati, atau mungkin dia emang udah punya orang lain yang dia suka. Dan kadang juga karena kita sendiri nggak pernah jelas dari awal kita tuh maunya apa, mau temenan aja atau mau lebih, ya tidak ada kejelasan kan. Nah, terus rasanya kayak apa sih? Rasanya tuh ribet bro, sumpah gue pernah ngalamin dan wah gak enak banget pokoknya. Jadi lo tuh ngerasa dibutuhin tapi gak pernah diprioritaskan. Lo jadi semacam tempat curhat, tempat dia lari kalau lagi sedih, tapi pas bahagia dia rayain sama orang lain. Itu kayak lo nonton film favorit lo gitu tapi dari luar jendela doang. Gak pernah bisa duduk lo di dalam bioskopnya sama dia gitu. Kampret kan? Tapi ya udahlah. Tapi kalau ditanya salah siapa sebenarnya, ya sering banget ya kan kita nyalahin orang yang ngebuat kita masuk ke zona friendzone. Padahal sebenarnya gak ada yang salah. Dia gak salah kalau dia gak punya rasa. Kita juga gak salah kalau kita punya harapan. Yang jadi masalah itu kalau kita tahu dia gak punya rasa, tapi kita masih maksain diri sendiri buat stay. Yang padahal itu tuh udah jelas bikin kita capek, buang-buang energi, buang-buang waktu. Jadi kalau udah gitu, apa yang harus dilakuin bang? Simple. Kalau lo lagi di posisi ini, coba tanya ke diri lo sendiri. Gue beneran ikhlas gak sih jadi teman? Atau sebenarnya nih gue nunggu kesempatan yang lebih? Kalau lo ikhlas ya udah lanjutin aja pertemanan itu. Ya santai aja, enjoy the moment. Tapi kalau enggak, ya lo harus berani ambil keputusan sih. Antara lo mau confess biar jelas, atau lo cukup mundur biar lo gak tersiksa di situ. Ya itu terserah lo sih, itu pilihan lo. Karena ya gini, hidup tuh singkat bro. Ngapain lo buang waktu di ruang yang gak nyediain kursi buat lo duduk sama sekali? It's wasting your time, trust me. Tapi ya pada akhirnya friendzone itu bukan akhir dunia kan ya. Justru itu bisa jadi cara buat kita belajar menghargai diri sendiri. Jangan pernah takut kehilangan orang yang gak pernah milih lo sama sekali. Karena begitu lo keluar dari situ, lo bakal sadar ternyata tuh banyak banget orang di luar sana yang siap ngasih lo tempat. Bahkan bukan cuma sekedar status teman baik. Jadi kalau saran dari gue sih, jangan terlalu lama stuck di situ. Lo berhak dapat lebih yang dari sekedar friendzone. Oke, itu obrolan gue aja soal friendzone. Gue Esa pamit undur diri. Kalau lo pernah ngalamin juga, boleh banget share cerita lo di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa ketawa bareng atau malah belajar bareng. See you in the next video. Bye.